Nah, cara mendapatkan Bitcoin ada dua. Tadi lu bikin yang kayak tadi mining, ya nggak mungkin, gua tahu itu modal terlalu besar. Yang kedua adalah lu beli di exchange, ya. Sama kayak mau beli baju, ya. Sama kayak mau beli saham. Kalau beli baju, lu beli ke mallnya atau tokonya? Tokonya kan, sama. Bitcoin lu beli ke tokonya, bukan beli ke mallnya. Next. Nah, ini dia. Ini buat kalian para skeptis masih investasi, ya. Mungkin levelnya masih ini nih 60-40. Ini yang diajarin di kampus, ya. 60-40 portfolio. Ini gue pinjem dari salah satu orang namanya Alpha Zeta. Cara bikinnya. Ini 60-40 portfolio. Yang penting dari investasi adalah risk adjusted return, bukan total return. Risk adjusted return. Kita lihat, ini kita contoh pakai ETF ya. S&P 500 indeks Amerika sama Vanguard Total Bond Market ya. 60% kita taruh di saham US 500 paling besar, 40% kita taruh di semua obligasi di US, jadi indeks. Apa yang terjadi kalau kita taruh 1%, lihat ya. Inisialnya 1% Bitcoin, kita lihat Sharpe ratio-nya itu naik dari 0,54 ke 0,64, 1% Bitcoin. Ya. Returnnya dari total 7,22. Ya, jadi kalau kalian beli 60-40 tadi, per tahun itu 7,22. Ini kita tarik dari semua data, panjang banget datanya. Kedua, kita lihat. Jadi berapa? 1% Bitcoin jadi berapa? Returnnya 8,38. 5%, 12,84. Dan 10%, jadi kalau kali ini, gue gak percaya sama nih bocah, gue gak berani taruh, ngeri asetnya. Lu taruh 1% aja Sharpe ratio naik tinggi. Lu taruh 5% aja, jadi 12%, jauh gak? Orang bilang dekat. 8% di compound 30 tahun sama 12% per tahun, itu jauhnya langit dan bumi. Apalagi berapa? 18%. Ada yang mau dapat gak return 18% per tahun? Fix. Dalam jangka waktu yang panjang ya, volatil, tapi dalam waktu yang panjang. Caranya gimana? Simple. 60-40, beli saham US, obligasi US, 10% cicipin Bitcoin. Akan begini. Ya. Next. Ini alokasi Bitcoin di portfolio. Kalau tanpa Bitcoin, ya, simulasinya, kita lihat, 10% alokasi Bitcoin, dapat berapa? 321,60% dibandingkan original portfolio 83%. 83 lebih baik untuk daripada kalian yang uangnya di cash ya. Uang di cash gue bilang 3 tahun uang lu setengah. Lu taruh di bank manapun 3 tahun uang lu setengah. Jadi sini aja jangan keluar. Ya udah dekam tapi nggak apa. 83% jauh gak sama 321? Jauhnya langit dan bumi. Jadi kesimpulannya apa? Apakah kita harus usaha yang pinter? Apa kesimpulannya? Kalau kita karyawan bisa kaya gak? Bisa kalau lu karyawan, lu gaji nih cuman 2 juta. Misal lu hidup 1,8 juta, cuman 200 ribu aja waktu itu. Gak usah ngomong deh, lu sisihin 30 ribu. Waktu dia bilang tadi, Bitcoin 3 ribu, apa yang terjadi? Lu dapat 10 Bitcoin ya kan? Kalau ngerti waktu itu. 10 Bitcoin sekarang harga berapa? 5 miliar. 30 ribu rupiah jadi 5 miliar, itu sihir dari mana? Gak ada lagi di planet ini. Ya. Itu sihir yang gak ada lagi di planet ini. Jadi tujuan kita, cari duit sebanyak-banyaknya di dunia nyata, duit fiat, dan tuker semuanya ke Bitcoin. Anggaplah lu pegang Argentina peso. Waktu itu. Waktu lu pegang Argentina peso, lu tukar semua ke USD. Sama, seperti ini. Ya, next. Nah, pertanyaannya, beli langsung apa cicil bulanan? Dari chart ini terbukti apa? Beli langsung. Jadi jangan dicicil per bulan. Kalau punya uang, hajar langsung antum semuanya. Ini terbukti, ini jauh banget soalnya. Final value-nya kalau cicil, ini bahkan per bulan ya. Lihat, 118. Next. Ini kalau cicilnya per hari, jadi per hari lebih bagus dari per bulan. Ini per hari 162% naik ya. Sum final value 282. Apapun kondisinya, kapanpun di kondisinya, lu punya uang lu hajar dulu. Jadi nggak perlu tunggu cicil. Jadi misal punya uang 5 juta nih, bukan dibagi 500 ribu, 500. Kalau per bulan turun jauh, per hari lebih oke lah. Hajar langsung semuanya. Lu punya uang 5 juta cicil, hajar langsung. Next. Nah, gue seorang value investor, ada nggak value investor sini?
Value investor, invest saham ada nggak? Angkat tangan. Nggak ada sama sekali invest saham, buset. Adalah beberapa invest saham ya. Lebih jago kalian yang invest saham apa Bill Miller? Ini punya hedge fund namanya Miller Value Partners. Dia ini muridnya dari Benjamin Graham. Ya, namanya Graham and Doddsville School. Gurunya Warren Buffett, orang paling kaya di dunia. Dia taruh 50% asetnya di Bitcoin karena dia ngerti ini stock to flow. Menurut dia Bitcoin under value. Valuasi itu apa sih sebenarnya? Apa? Yang kalian diajarin sama di saham apa? Valuasi. Discounted cash flow. Kas Holy Wings ditarik selama 10 tahun di diskon balik. Apa? Diajarin di kuliah apa? Ini gue gak kuliah nih. Gue udah gak kuliah. Dosen kalian ngajarin apa? Pakai price to book value bandnya. Price to earning. Apa? Nilai buku. Jadi kalau holding valuasinya asetnya dijumlahin semuanya jadi valuasi holding gitu. Satu kan tuh PBV-nya. Cari yang diskon. Emang gitu caranya? Enggak, lu cari yang murah lah. Lu cari aset yang murah. Jadi kalau Bill Miller aja bilang ini value, ya gua rasa dia lebih pintar dari gua. Next. Ini bilioner di Meksiko, Ricardo Salinas. Legenda media di Meksiko, orang paling kaya di Meksiko. Pemegang emas terbesar di Meksiko. Belinya apa? Bitcoin. Next. Nah, ini quotes favorit gua. Ini quotes favorit gua ini. Ada yang skeptis, gua tahu. Kalian yang kira gua orang gila. Pesawat adalah mainan yang menarik, tapi nggak punya nilai militer. Ini dari siapa? Ferdinand? Ferdinand bilang apa? Pesawat adalah mainan yang menarik. Bitcoin apa? Kan dia bilang, itu mainan yang menarik. Ya kan, mainan ya kecil-kecil aja. Sama nih. Ini gini ya. Revolusi akan terjadi ketika ada bom. Maksudnya apa? Ini literal bom ya. Jepang waktu itu respect gak pesawat? Jepang. Nggak, dia cuma pakai tabrak-tabrak. Dia respect gak sama atomic power? Ntar ada film itu Oppenheimer. Bagus. Gue nungguin. Jepang itu merespek bom atom gak? Atau diketawain bom atom? Nggak ada teknologinya. Diketawain loh. Bom atom, bom nuklir. Itu dikira tidak mungkin untuk ditaruh nuclear fusion di dalam sebuah bom, nggak mungkin. Ditemukan kan? Dia sadar pas kapan? Hiroshima, Nagasaki, jebum, meledak semua. Sama kan? Orang ketawain Bitcoin sampai terjadi krisis bank. Ya, ini seperti bom di Hiroshima, Nagasaki ini. Itu nggak main-main loh. Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, First Republic dan bank lainnya itu nggak main-main jatuhnya. Dan ini akan domino efek yang luar biasa yang orang Indonesia bahkan nggak pikirin. Mungkin kalian ketawa semua. Karena kenapa? Kita tuh negara paling aman. Gue kasih tau. Kita itu tanah tuh sangat subur. Lu susah ke kampung nanam bisa hidup. Di Amerika, Australia nggak bisa seperti itu. Itu kenapa kita aman. Kita kedua paling aman setelah India. Jadi aman kita Indonesia.